Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai financial planning ya, financial planning proses, di mana kita harus memulai untuk merencanakan keuangan mulai dari sekarang, mulai dari muda, dan itu harus dimiliki oleh seseorang manajer dan manajemen dan yang sudah mempelajari manajemen keuangan. Jadi apa saja kelebihan apabila kita mempelajari financial planning? Yang pertama itu bisa meningkatkan standard of living, di mana kita tidak akan ikut gaya hidup orang lain, tidak akan gengsi terhadap orang lain ya. Jadi justru disinilah kita harus belajar untuk bagaimana kita tahu standar kita untuk hidup itu seperti apa. Kemudian ada control spending, order to life, for today and tomorrow. Jadi kita juga bisa mengkontrol atau memfilter mana-mana saja yang butuh dan yang tidak butuh. Dan juga itu juga bisa sebagai akumulasi dari kekayaan kita atau jumlah kekayaan kita nanti akan terlihat apabila financial planning dari pribadi kita dan individu kita itu sudah bagus. Nah, jadi bagaimana cara mencari berapa sih income yang kita habiskan ya, dengan cara rumusnya income spend on current needs. Jadi berapa income yang kita habiskan atau yang kita gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dibagi dengan total income yang kita dapatkan. Personal financial planning proses ya, itu harus kita sadari ya secara konsensius ya, kita sadari dan menggunakan langkah-langkah yang sistematik, yakni yang terus berkelanjutan dan juga terukur dan terstruktur. Step-stepnya apa aja? Yang pertama, define financial goals ya. Jadi apa tujuan finansial kita, misal dalam jangka pendek, entah itu beli mobil, beli rumah, atau mungkin untuk menikah, misal seperti itu. Kita harus jelas financial goals kita apa, kemudian kita kembangkan apa saja rencananya dan strateginya untuk mencapai itu, dan kita mengimplementasikan dari planningnya dan strateginya, kemudian kita mengembangkan juga budgetnya untuk monitor dan mengevaluasi serta mengkontrol goals yang akan kita capai. Kemudian kita evaluasi apakah hal ini bisa dicapai atau tidak dengan financial statement yang sudah kita buat. Kemudian apabila tidak bisa mencapai atau tidak mencukupi, kita merubah goals kita sesuai dengan situasi yang kita hadapi. Ya, ini tahap-tahapannya kita define dulu, kemudian develop, kemudian implementasi dan develop. Nah, kemudian ada financial action yang biasanya diambil apabila kita punya budget tertentu atau punya penghasilan tertentu. Yang pertama bisa membeli aset ya, aset itu macam-macam, aset yang bisa menghasilkan itu yang lebih baik, kemudian kredit biasanya cicilan, kemudian asuransi, investasi, dan juga rencana untuk pensiun. Nah, setelah kita melakukan financial action, biasanya kita evaluasi dengan cara itu tadi membuat financial statement dari individu masing-masing. Kemudian apabila tidak mencapai atau tidak realistis, itu kita harus revisi atau kita rubah lagi planningnya, lalu memulai dari step pertama. Ya, uang itu di sini berfungsi sebagai alat tukar ya atau medium of exchange. Kemudian financial goals itu juga harus disebutkan nominalnya. Kalau dalam di kita itu sesuai rupiahnya. Jadi misal financial goals-nya harus memiliki uang 100 juta untuk menikah. Itu harus jelas nominalnya berapa. Kemudian juga harus mempertimbangkan dari apakah yang kita beli, apakah yang kita inginkan ini benar-benar kita butuhkan atau tidak, atau hanya untuk memuas kebutuhan saja. Kemudian itu juga apakah mungkin yang kita beli atau yang kita jual itu link atau sesuai dengan psikologikal kita, dalam artian oh ternyata jika saya beli ini itu saya lebih bahagia, jika saya beli itu saya lebih semangat untuk bekerja, itu tidak apa-apa, oke. Atau itu juga berhubungan dengan personal relationship, misal contohnya Anda memberi hadiah, Anda memberikan sesuatu kepada istri, kepada anak, kepada orang tua, atau juga ya untuk attain your financial goal itu harus spesifik ya, untuk mencapainya harus spesifik, dalam artian itu tadi saya bilang harus terstruktur, angkanya nominalnya berapa, kemudian yang realistis ya, jangan yang muluk-muluk ya, ya yang realistis aja gitu, yang sekiranya kita mampu dan sesuai dengan income yang kita dapatkan. Kemudian involve family member ya, ini ya kita ajak lah untuk
orang tua, biasanya orang tua sih enggak, biasanya itu ke anak ya, ke anak atau ke istri itu kita edukasi, kita ajak ke operasi untuk ayo kita sama-sama mencapai financial goals. Kalau masih jomblo atau sendiri itu lebih mudah sebenarnya untuk mencapai financial goals. Kemudian prioritaskan goals yang kita inginkan, yakni uangnya untuk goals itu, kemudian juga kita set waktu tertentu untuk mencapai goals tersebut. Ya, untuk waktunya itu terdiri dari tiga, dari ada jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang, tergantung dari goal seperti apa yang kita inginkan. Biasanya kalau misal short term ini yang mudah-mudah atau yang ya gampang lah, misal beli HP, kalau intermediate ini misal beli mobil, beli motor, itu mungkin masuk masuk. Long term goals ini biasanya untuk beli rumah misal, atau mungkin pengen punya usaha sendiri dan sebagainya. From goals to plan a lifetime of planning. Ya, ini harus dimulai ya, mulai kecil. Jadi early childhood, high school and college, family formation, career development, retirement, dan retirement. Jadi semua itu harus di planning mulai saat ini. Ya, jadi misal Anda nanti sudah menikah, itu sudah harus memikirkan early childhood-nya, atau misal anak-anak kalian itu nanti mau dibuat planning keuangan seperti apa, pendidikannya kah, entah itu pendidikan misal, atau mungkin asuransi hidupnya dan sebagainya. Masih banyak sekali yang bisa dilakukan dari beberapa opsi berikut. Ya, ini financial planning life cycle ya. Jadi biasanya income-nya itu begini informasinya itu. Jadi mulai bawah, kemudian di early 20s itu biasanya sudah mulai naik income-nya sampai nanti ke retirement atau ke pensiun. Ini juga harus disiapkan. Jadi retirement ini juga harus disiapkan mulai dari ya kalau bisa dari 20 lebih baik, namun apabila tidak biasanya dari 35 atau 37 ya di sini sampai akhir. Nah, itu juga biasanya umur-umur 20 itu sudah harus memikirkan asset acquisition, di mana teman-teman mungkin memikirkan beli rumah, beli mobil, motor, ya, atau sebagainya, bisnis juga bisa. Kemudian utang, piutang, asuransi itu juga biasanya udah mulai dipikirkan umur 20, kemudian saving investment ya, itu biasanya umur-umur 23, 24, kemudian keuntungan yang didapat entah dari bisnis, dari investasi dan sebagainya. Ya. Benefit of planning yang pertama, your money works more efficiently for you. Ya, jadi uang kita itu bisa keluar secara efisien, ya, tidak hambur dan tidak digunakan yang tidak berguna. Kemudian maksimalkan financial wonder-nya, the power of compounding. Ya. Ini kayak yang kita pelajari sebelumnya, time value of money. Apabila kita investasi sedini mungkin ya $1.000 dalam return atau interest yang 8%, itu bisa sampai 21.000 saat umur 40 atau di tahun ke-40. Apabila kita lebih besar lagi interestnya dalam nabung $1.000 itu dalam umur atau tahun ke-40 itu bisa mencapai 45.000. Dengan perbedaan sedikit interest itu bisa meningkatkan compounding yang lebih banyak dan lebih besar lagi. Nah, ini nanti silahkan dilihat ya. Jadi teman-teman nanti akan membuat ini, prepare financial statement untuk pribadi masing-masing ya. Contohnya mungkin untuk umur sekarang ya bayar kosan, beli makan, atau gaya hidup dan sebagainya. Kemudian juga plan retirement ini mungkin ya analisis teman-teman nanti saat mau pensiun kira-kira apa saja yang harus disiapkan. Ini tidak usah. Kemudian track investment ya, investasi apa juga yang teman-teman nanti akan terapkan atau aplikasikan ke ke diri teman-teman, ya, investasi apa saja, di umur berapa saja, misalnya. Kemudian analisa kebutuhan teman-teman ya sampai nanti mungkin umur 40-an atau 50-an saat akan menjelang pensiun. Ya, planning environment ini biasanya teman-teman pasti akan berhubungan dengan tiga komponen berikut, ada pemerintahan, bisnis, dan juga consumer. Consumer ini bisa masyarakat luas. Ya, jadi bisnis itu biasanya mereka membayar gaji kepada masyarakat, meminjam lahan atau sebagainya, rent interest ya, jadi membayar bunga juga, dan juga mendapatkan profit dari konsumen. Nah, consumer membayarkan uang ya untuk jasa dan juga produk yang mereka lakukan atau yang mereka beli di bisnis.
Sama juga consumer memberikan land, labor, dan financial capital. Financial capital ini bisa berupa modal saham, modal surat utang, dan sebagainya kepada bisnis. Juga menyewakan tanah, misal, atau memberikan lapangan kerja, memberikan tenaga kerja kepada bisnis. Nah, bisnis kemudian memberikan goods and service kepada konsumer atau kepada masyarakat. Nah, government di sini berperan sebagai regulator ya, regulator, kemudian juga pemberi public goods and service juga kayak BUMN, Pertamina dan sebagainya, dan juga mendapatkan revenue dari taxes dari konsumen maupun bisnis. Ya, mohon maaf saya agak cepat ya karena YouTube maksimal itu 15 menit, jadi saya tidak bisa lama. Kemudian provide economic stability dan maintain acceptable employment level. Ini istilahnya ya dilihat apakah sesuai atau tidak ya. Dalam artian upah buruh, upah pekerja itu apakah sesuai atau tidak dengan kebijakan pemerintah. Itu tujuan atau kegunaan dari kebijakan pemerintah. Kemudian juga memprovide economic stability, supaya ekonomi tetap stabil, itu pemerintah membuat regulasi. Nah, regulasinya ada monetary policy, kemudian fiscal policy atau kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Dan semua teman-teman mungkin sudah pelajari di ekonomi makro dan mikro ya. Intinya monetary policy ini bertujuan untuk mengatur peredaran uang. Kalau fiskal ini mengatur pendapatan dan pengeluaran negara. Ya, apa saja yang dikontrol atau yang dimanfaatkan dengan adanya polisi atau kebijakan, ya ini ekonomi cycle ya, siklus ekonomi dan juga inflasi. Silahkan nanti dipelajari lebih lanjut. Nah, siklus ekonomi ini ada empat tahap. Biasanya apabila level of employment and production-nya high, biasanya itu ekspansi, dalam artian negara maupun bisnis itu biasanya ekspansi. Entah itu ekspor, entah itu menambah lapangan pekerjaan, menambah bisnis, menambah industri yang lain kayak gitu. Nah, apabila semakin rendah nanti akan mencapai depresi. Biasanya setelah depresi itu mencapai kenaikan lagi, yakni recovery. Nah, saat pandemi kemarin itu Indonesia sempat mengalami di sini recession dan depression, hampir depresi, kemudian alhamdulillahnya bisa kembali ke saat ini. Ya, ini apa saja yang membutuhkan atau mempengaruhi dari personal income, dari pendapatan seseorang. Pertama adalah umurnya ya. Biasanya semakin tua itu semakin banyak atau semakin banyak juga pekerjaannya, semakin banyak pengalamannya sehingga pendapatannya semakin banyak. Kemudian marital status itu apabila sudah menikah biasanya income-nya ya bisa semakin banyak karena suami istri bekerja misal, atau bisa juga semakin berkurang karena biayanya juga bertambah karena untuk biaya anak, biaya istri, pendidikan ya dan sebagainya. Dan education biasanya semakin tinggi pendidikannya semakin besar juga. Tapi untuk saat ini tidak relate ya karena banyak juga lulusan SD, SMP itu yang tekun untuk berusaha sehingga bisa mendapatkan income yang lebih banyak dari orang-orang yang misal S2, S3. Dan di mana tempat kita tinggal dan pilihan karir yang kita pilih itu juga mempengaruhi. Ya. Oke, tugasnya adalah buatlah resume proses financial planning kalian dengan estimasi penghasilan saat ini 2,5 juta ya. Lalu bagaimana kalian meningkatkan penghasilan sampai mencapai financial goals masing-masing ya. Jadi financial goals-nya silahkan ditentukan dulu. Contoh misal di sini financial freedom. Nah, financial freedom ini kan berarti harus banyak asetnya ya kan. Asetnya misal apa saja, terus nanti bagaimana akhirnya aset-aset itu bisa menghasilkan untuk kita. Misal contohnya atau bisa jangka pendek. Misal saya pengen menabung untuk uang menikah sebesar berapa tadi? Let's say 100 juta. Nah, 100 juta itu bagaimana dihasilkannya dari mana? Apakah dari gajinya nanti setelah lulus, misal seperti itu. Kayak misal gajinya setelah lulus itu berapa, kemudian nabungnya berapa, untuk biaya sehari-hari berapa, kemudian untuk investasi juga apakah ada atau tidak, ya seperti itu. Jadi kurang lebihnya nanti silahkan di arrange sendiri ya, financial planning-nya tidak harus saklek seperti itu, jadi terserah kreativitas teman-teman bagaimana untuk mencapai financial goals teman-teman, entah jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang ya. Silahkan nanti yang kurang jelas silahkan langsung ditanyakan pada saya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.